Assalamualaikum, semoga dalam keadaan sehat semua buat teman-teman di rumah. Nah, kali ini Uni akan berbagi satu resep ala resto, tapi ini dengan versi yang bumbu atau bahan yang gampang kita dapat untuk sehari-hari. Jadi langsung aja ke cara dan langkahnya. Yang pertama di sini teman-teman perlu siapkan yaitu untuk topping sayurannya. Di sini Uni pakai wortel, wortelnya boleh menyesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing aja. Di sini pakai satu wortel yang ukuran kecil, nanti silakan dipotong-potong lalu disisihkan. Berikutnya juga pakai sawi manis, ini juga secukupnya aja. Silakan juga dipotong-potong, yang penting semuanya dicuci dalam keadaan bersih dulu. Dan juga yaitu Uni pakai kol di sini. Kolnya juga berapa lembar aja, paling 2 sampai 3 lembar. Ini kalau untuk porsinya 1 sampai 2 orang bisa makan ya. Lalu berikutnya juga yang dibutuhkan yaitu brokoli. Brokolinya secukupnya aja, untuk sayurannya bisa menyesuaikan, nggak perlu persis sama dengan yang Uni pakai semuanya. Lalu di sini Uni pakai juga yaitu bakso. Baksonya kebetulan pakai bakso ikan, boleh ganti dengan bakso sapi secukupnya. Lalu di sini juga pakai udang, kurang lebih cuma 5 ekor aja. Buat teman-teman yang nggak punya udang boleh ganti misalnya pakai ayam, itu juga bisa nantinya. Lalu siapkan 3 siung bawang putih yang ukurannya agak besar ya, kalau kecil boleh pakai 4, nanti boleh diiris tipis-tipis atau dicincang halus seperti ini. Dan berikutnya juga yang dibutuhkan yaitu daun bawang, ini secukupnya aja, boleh dipotong tipis-tipis. Lalu silakan teman-teman sisihkan. Dan di sini juga pakai daun seledri buat yang punya daun seledri, kalau nggak pakai daun bawang aja itu juga udah cukup. Terakhir yaitu yang dipakai juga di sini buat yang suka pedas, buat yang nggak mau pakai cabai rawit yang dipotong-potong seperti ini, boleh pakai nanti yang di utuh aja atau nanti yang pakai cabai merah itu juga bisa. Lalu semuanya disisihkan dan kita akan rebus dulu di sini yaitu mie telur. Yang nggak punya mie telur boleh ganti dengan mie instan, nanti juga direbus hingga mateng ya, atau empuknya menyesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau udah silakan diangkat seperti ini dan ditiriskan. Lalu pindahkan ke wadah. Nah, di sini setelah dipindahkan tambahkan yang Uni pakai ini setengah bungkus mie telur. Jadi coba 1 sendok makan dulu untuk pakai tepung maizenanya. Yang nggak punya tepung maizena boleh ganti dengan tepung tapioka atau terigu juga nggak apa-apa. Jika masih kurang boleh tambahkan 1 sendok lagi sampai semuanya terkena dengan tepung maizenanya, biar nanti pas kita goreng itu akan bagus dan membuat rasanya lebih kriuk. Lalu panaskan minyak secukupnya dengan sendok penggorengan yang agak lebar ya. Boleh teman-teman caranya digoreng seperti di tayangan ini. Nanti sesekali kalau udah mulai agak mengering nanti boleh dilepas dari sendok penggorengannya. Nanti dibalik sesekali sampai matang sempurna, yaitu kriuk, biasanya warnanya agak kuning keemasan. Setelah itu silakan ditiriskan dan disisihkan terlebih dahulu. Berikutnya goreng dulu yaitu diorak-arik telur, tidak perlu sampai kering banget. Nanti setelah itu tambahkan langsung di sini yaitu daun bawang secukupnya aja dan juga bawang putih yang kita cincang tadi. Lalu ini dimasak semua sampai aroma bawang putihnya tercium ya, dan biasanya nanti telurnya juga udah mulai mengering, tidak basah lagi. Lalu tambahkan bahan basah seperti misalnya pakai udang atau pakai bakso atau pakai ayam, silakan ditambahkan. Dan tumis ini sebentar aja, tidak perlu terlalu lama sampai nanti udangnya sedikit berubah warna. Setelah itu teman-teman boleh tambahkan semua sayuran yang kita potong-potong tadi. Jadi kalau wortelnya di sini teman-teman boleh duluan wortel atau sekaligus menambahkannya juga boleh, karena wortel pun kalau mentah itu kita masih bisa makan. Jadi setelah itu langsung tambahkan air, airnya menyesuaikan ya. Lalu tambahkan juga yang pakai cabai, tambahkan cabai. Dan di sini Uni pakai yaitu saus tiram. Saus tiramnya menyesuaikan, coba aja dulu 1 sendok teh sampai 1 sendok makan. Dan yang punya minyak wijen boleh tambahkan sedikit. Lalu tambahkan garam, penyedap,
menyesuaikan dengan selera masing-masing atau tambahkan kaldu bubuk juga boleh. Nanti dimasak ini sampai nanti mendidih ya. Setelah mendidih boleh buat yang punya kecap asin boleh tambahkan sedikit aja karena udah ada saus tiram. Jadi boleh option aja yang mau pakai kecap asin atau enggak. Lalu tambahkan juga minyak ayam atau minyak ayam bawang atau minyak bawang itu juga boleh tambahkan di sini buat yang punya stok. Lalu tambahkan sedikit aja larutan maizena sampai dirasa cukup untuk kekentalannya. Jadi bisa dikira-kira tambahkan sedikit demi sedikit. Lalu jika sudah mulai mendidih semua seperti ini, silakan dikoreksi rasa. Pastikan sudah pas semua bahan menurut teman-teman. Setelah itu langsung setelahnya dipindahkan atau dituangkan ke atas atau ke piring saji yang berisi dengan mie yang telah kita goreng tadi. Dan kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ini cocoknya dimakan ketika masih hangat langsung ya. Jadi nanti mie-nya tetap ada kriuk walaupun ditambahin kuah ini lumayan nanti berapa lama itu tetap kriuk. Jadi tidak langsung lembek nanti hasilnya. Teman-teman silakan coba di rumah. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.